Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, muka-muka menyun kayaknya manusia-manusianya Mukidi ya sedang diperingatkan oleh Prabowo ya supaya membersihkan diri sebelum dibersihkan, dan kata Prabowo, kau pasti dibersihkan. Dan itu kelihatan reaksi yang tampaknya agak gemetaran gitu kan. Kecuali Raja Juli ya, itu ada Sri Mulyani, ada tentara, ada Listio Sigit Prabowo ya kan, ada Budi Ari. Ini peristiwanya pemirsa tanggal 28-29 Agustus ya, saat Prabowo sudah mendengarkan informasi yang cukup lengkap berkenaan dengan situasi yang ada di Indonesia, tetapi jauh sebelum adanya reshuffle yang gede-gedean itu ya, nadanya sama sekali berbeda seperti yang dipersepsikan sebelumnya. Jadi betul-betul kayaknya Prabowo sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini menghadapi orang-orang Jokowi ya, kau. Jadi kata-kata kau, kalian adalah kata-kata yang ditujukan terutama sekali adalah orang yang hadir di dalam forum itu. Menteri-menterinya hadir semua, dan kelihatan sekali Listio Sigit Prabowo kayaknya getem-getem gitu ya. Kaya sekali kau Prabowo, tanpa gua kau gak akan menang, mungkin seperti itu juga gitu kan. Tetapi sekali lagi pemirsa, mungkin inilah jalan turning point-nya bagi Prabowo itu ya, memperingatkan dengan nada yang sangat serius dan kelihatannya memang otoritatif ya. Bersihkan dirimu sebelum dibersihkan ya, hisap dirimu sebelum dihisap. Kata-kata ini kayaknya masukan dari sejumlah ustadz gitu ya. Dan kau pasti akan dihisap ya. Dan ini membuat banyak pihak terkejut gitu ya, ketika berita ini diungkapkan sekitar tanggal 29 Agustus yang lalu. Banyak komentar, wah cuma omon-omon gitu kan. Tetapi ketika 1 minggu atau sekitar 9 hari kemudian terjadi reshuffle yang cukup besar ya, heartbreaking tahap pertama ini tampaknya membuat para menteri ya itu cukup ketakutan ya. Sejak sekarang ya, sepertinya para menteri kalau rapat kabinet jantungnya jedak-jeduk, keringat dingin, dan diam-diam gemetaran duduk di kursi panas. Siapa lagi yang di reshuffle presiden, ya kan? Itu ya, ini satu situasi yang saya kira sangat menarik kalau memang Prabowo sudah berubah seperti ini. Ya, sekarang sudah mulai muncul pemirsa. Biasanya kan dipotong-potong kecil tuh pidatonya Prabowo. Tapi ketika kelihatannya sejak demo besar tanggal 29 Agustus dan dia merasa dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya karena tidak diberitahu, sehingga demonstrasi itu meluas ke berbagai ini, betul-betul kayaknya merasa bahwa dirinya dikepung oleh musuh. Kayaknya seperti itu.
dan mulailah mendengar, dan karena itu kan sejumlah pihak diundang dari ormas Islam, dari wartawan, mendengarkan tuntutan dan lain sebagainya. Berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh para menteri atau orang-orang di sekitarnya itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahan tampaknya untuk pidatonya itu dalam dalam pidato Presiden Prabowo saat memberikan arahan pada Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, yang kemudian dia tegaskan itu komitmennya untuk membangun pemerintahan bersih dari praktek korupsi. Ya, mungkin dia mengatakan ini pemerintahan Prabowo, bukan Mukidi. Kalau Mukidi kan yang nggak korupsi malah ditumbalkan. Ya, dengar-dengar itu pemirsa. Nadiem Makarim itu nggak ngambil untung, ya, untuk masuk ke duitnya sendiri. Ya wajar aja, duitnya udah banyak banget gitu loh. Lalu siapa yang maling yang sesungguhnya kan? Kalau siapa Hotman kan, kenapa nggak Jokowi yang diperiksa, yang ditahan gitu kan? Yang merintah Nadiem Makarim itu yang menikmati duitnya siapa? Nah ini di acara ini ya sepertinya sudah menyusun strategi, walaupun mungkin belum disadari oleh banyak menterinya saat itu. Kepala negara menegaskan seruan moral yang tak bisa diabaikan, yakni perang total melawan korupsi. Ya dikatakan, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan, dan kau akan dibersihkan. Pasti, itu kata Presiden Prabowo di hadapan peserta APKASI Otonomi Expo 2025 di BSD Tangerang, hari Kamis 28 Agustus, ya. Dan pesan ini bukan sekedar peringatan, melainkan perintah moral dan politik yang harus dijalankan seluruh pejabat itu. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah setelah itu kayaknya terjadi evaluasi, ya. Setelah terjadi evaluasi yang kemudian berakhir dengan pemecatan atau beberapa menteri itu didepak dari kabinetnya, dan termasuk itu adalah Sri Mulyani. Di mana letak korupsinya Sri Mulyani? Sri Mulyani ya korupsinya gede banget. Kenapa? Karena dia menyuap ke para pejabat itu dengan cara membuat aturan untuk memanjakan para pejabat di Indonesia, pejabat tinggi. Ya, ini analisis dari Ferry Iriawan, apa Ferry siapa itu yang cerdas tuh. APBN itu diserap habis untuk ASN, tetapi terjadi disparitas antara pegawai tingkat rendah dengan para pejabat yang tinggi. Yang menikmati pejabat itu tinggi. Dan salah satu pidatonya Prabowo itu adalah orang-orang yang menjadi komisaris dan macam-macam. Nah, Sri Mulyani meninabohkan para pejabat itu dengan berbagai tunjangan gede-gedean, termasuk membayar pajak mereka. Apa gunanya bagi Sri Mulyani? Supaya dia nggak diperiksa. Ya kan? Kalau orang sering ditraktir saja, kita misalnya sering ditraktir saja sama teman, ya terus gitu kan, terus teman ini melakukan kesalahan, korupsi aja, kita mau menegur langsung, itu sungkan banget. Nah ini, ya, dan yang dilakukan Sri Mulyani itu adalah menindas rakyat. Dia katakan, jangan bosan kita untuk setiap tanah air. Rumahnya ada di Amerika, ya kan? Dia menjadi orang IMF dan lain sebagainya. Ya, bagi para pendukungnya ya sudah jelas yang diuntungkan itu dari Sri Mulyani kebijakan-kebijakan yang membuat para pejabat ini menjadi semakin rakus dan tetap aja korupsi. Dan inilah akibatnya, ya, banyak yang akhirnya bersyukur, dan seperti Faisal Assegaf itu malah minta supaya Sri Mulyani itu ditangkap. Dan itu saya kira adalah tindakan yang bagus,
karena kebijakan keuangan dari APBN yang dikelola oleh Sri Mulyani membuat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.